أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Regular webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustaz Indra dipersilakan Ustazi. Jazakumullah khairan Kang Reza. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua takdir-takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Dan bisa kita pastikan bahwa Allah tidak pernah berhenti memberikan kita nikmat terbaiknya pada saat kita taat atau kita berbuat maksiat pun Allah tetap memberikan nikmatnya. Ya. Oleh karena itu sekali lagi jangan pernah kurang-kurang, jangan pernah lupa untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat Meaningful Ways dimanapun berada, insya Allah kita hari ini akan mendiskusikan satu tema yang menarik, yaitu kurban yang terlupakan ya, begitu kalau nggak salah judulnya ya, kurban yang terlupakan. Apa saja sih selama ini yang kita lupakan? Kita kalau ingat kurban, ingatnya motong kambing, motong sapi aja. Tapi lupa ada kurban-kurban lain yang harus kita lakukan. Ada minimal ada 3 ya Bapak Ibu. Ini saya to the point saja supaya nanti bisa banyak diskusinya. Minimal ada 3 yang harus diingat bahwa ada kurban-kurban lain yang harus kita berikan. Yang pertama, setiap manusia pasti ya, ini pasti ya Kang Reza ya. Karena ini memang sunatullah. Yang namanya manusia ingin mencapai cita-citanya, betul. Ingin mencapai apa yang ditujunya, ingin mencapai apa yang diinginkannya. Dan untuk mencapai tersebut ada satu rumus, yaitu harus bekerja keras ya, berusaha bersungguh-sungguh, betul nggak? Ya. Ini bukan ternyata ini bukan teori logika, ini teori Al-Qur'an. Allah jelaskan di surat Al-Insyiqaq, surat 84 ayat eh, 6. Boleh Bu Safera di salah 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Safera. Surah ke-84 Al-Insyiqaq ayat 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik, Ustaz. Taufik barakallah. Ayah bunda sahabat-sahabat Meaningful Ways, perhatikan Allah bilang di surat Al-Insyiqaq ayat 6, dimulai dengan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini Allah berlaku umum. Berlaku umum, mau yang Islam, mau yang non-Islam, mau yang Muslim, mau yang kafir, mau yang beriman, mau yang ateis, dipanggil semua. Ya ayuhan nas, innaka kadihun. Sesungguhnya kamu kadihun. Kadihun ini kadih.
Kadih ini artinya bekerja keras, bersungguh-sungguh, totalitas. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Allah sebutnya rabbika ya, bukan pakai Allah ya. Harusnya kalau orang beriman kan innaka kadihun ilallah kan begitu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu innaka kadihun ilallah. Tapi ini karena ya ayuhan nas. Allah nggak nyebut nama Allah. Allah nyebutnya Rabbika Tuhanmu. Artinya apa? Ya karena kalau seluruh manusia Tuhannya kan macam-macam. Ya, kalau orang beriman hari ini Tuhannya harus Allah. Jangan sampai punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Tapi kalau manusia biasa Tuhannya tuh bisa macam-macam. Ada yang Tuhannya jabatan, ada yang Tuhannya kekayaan dunia, ada yang Tuhannya apa? Mobil mewah ya. Makanya Allah bilang inna kakadihun ila rabbika. Sesungguhnya kamu telah bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Ya. Dan Allah pastikan kadahan ila mulaki. Dan kamu pasti akan menemuinya, mendapatinya. Bapak Ibu, apapun tujuan kita di dunia, kalau kita mau mencapai tujuan kita, maka kita harus bersungguh-sungguh. Betul ya? Harus bersungguh-sungguh. Kalau hari ini tujuan kita mengejar Allah, mengejar surganya Allah, ya harus bersungguh-sungguh. Nggak bisa main-main. Bahkan jangankan ngejar Allah, ngejar dunia saja. Orang bisa bersungguh, orang luar biasa, betul nggak? Orang yang hari ini pengen kaya, pengen sukses, pengen punya mobil 5 gitu ya. Itu kan semua bekerja bersungguh-sungguh ya. Sampai ada orang yang berangkat sebelum terang, pulang sudah gelap lagi. Tuh. Sampai coba berangkat sehat, dari rumah sehat ternyata berangkat ke rumah sakit tuh. Ternyata dia kerjanya suster. Saya pikir dia sakit, katanya dia suster begitu. Ya. Nah, rumus dalam bekerja keras itu kan udah jelas selalu akan ada yang dikorbankan, betul nggak? Dia mengorbankan apa waktunya, dia mengorbankan berkumpul sama keluarganya, dia habiskan buat berbisnis, bekerja, berusaha ya. Ya. Tapi Allah bilang tuh, inna kakadihun ila rabbika kadhan famulaki. Pasti kamu akan sampai. Cuma kalau mau sampai ke tujuannya, ya harus kadihun, bersungguh-sungguh. Namanya bersungguh-sungguh itu kan ada yang dikorbankan kan. Nggak mungkin, nggak berkorban nggak mungkin. Lihat, Cristiano Ronaldo. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana perjuangannya beliau menjadi pemain bola yang hebat. Karena Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi ini adalah dua pihak, dua jenis yang berbeda. Sama-sama berprestasinya, tapi berbeda secara sejarahnya, secara gift-nya. Messi lahir dengan talent yang luar biasa. Messi lahir dengan bakat yang luar biasa. Sementara Ronaldo adalah orang yang sukses karena latihan, karena bekerja keras, betul nggak? Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi dua-duanya nyampe kan? Dua-duanya nyampe. Nyampe ke level terbaiknya mereka. Kok contohnya ke dia kan ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika ya ayuhan nas wahai seluruh manusia. Kalau kita bersungguh-sungguh kepada tujuan kita, kalau kita harusnya kepada Tuhan kita yaitu Tuhan kita Allah ya. Rob kita adalah Allah. Dan yang namanya bersungguh-sungguh harus pasti akan mengorbankan sesuatu. Nggak mungkin nggak. Mengorbankan tidurnya, betul nggak? Mengorbankan makannya. Coba ibu-ibu yang hari ini bekerja keras ingin kurus. Coba. Jelaskan itu mengorbankan nikmatnya makan, dikurang-kurangi, betul Bu? Wah, makan gorengan udah stop, coba. Itu korban apa nggak kira-kira? Iya. Makanya satu hal yang pasti akan dikorbankan manusia adalah segala hal berkaitan dengan yang berkaitan dengan tujuan dia. Selalu ada ya selalu ada yang dikorbankan pasti. Ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Dan Allah pastikan kalau kamu sudah bekerja keras pasti sampai. Ya. Oleh karena itu kalau mau sampai mendapat apa cita-cita kita, mencapai apa memperoleh tujuan kita harus bekerja keras. Yang namanya kerja keras harus berkorban. Dan korban apa? Aduh, saya nggak perlu jelasin detil-detil lah itu mah. Betul ya Kang ya? Itu mah saya yakin semuanya udah paham tuh. Cuma masalahnya kadang-kadang kita nggak mau ya. Pengen kaya tapi tidur pengen banyak juga. Ya susah Bu. Ya, pengen sukses bisnis tapi malas belajar. Segitu-gitu aja ilmunya.
Apalagi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, pengen tahu ilmunya, datang di kajian. Terus Indra bilang begini, nanti kalau ada bingung-bingung boleh nanya ya. Sekarang andalannya nanya, keluar dari grup ya. Kang Reza, ada jamaah yang pinter banget Kang Reza. Beneran dah. Karena dia udah dapat nomor HP-nya Indra, dia keluar dari grup. Saya tanya, Bapak ada di grup mana? Oh, saya udah keluar Ustaz. Tadinya ada di grup ini, sekarang udah keluar. Oke. Terus kenapa Bapak keluar? Kan udah ada Ustadz, saya tinggal nanya aja. Nah, ini dia. Nggak mau berkorban, maunya nanya doang. Ayo, bahaya nggak ini yang kayak gini nih? Bahaya, Bu. Tugas kita semua itu belajar. Yang tadi bahasa di awal, kita nggak bisa beralasan tidak belajar. Ada dalilnya nggak Ustadz? Ada dalilnya. Coba Bu Diah, minta tolong baca surat 6 ayat 156. Ya. Surat 6 ayat 156. Dari 155 deh Bu bacanya Bu, biar lebih detil. 155, 156. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Mm-mm. Langsung, oh ya Ustaz. Langsung Bu. Ayat 156, kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mm-mm. Dan sungguh kami tidak memerhatikan apa yang mereka baca. Oke. Allahumma rahmatullah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Diah Pispor ini. Bapak Ibu perhatikan ayat 155. Kata Allah, kami sudah turunkan Al-Quran. Ya, penuh berkah bahkan. Quran ini penuh berkah. Agar apa? Buat jadi apa? Buat jadi rahmat bagi kita semua. Kenapa Allah turunkan Quran? Di ayat 156-nya. Agar kamu tidak mengatakan Quran itu nggak turun ke saya. Quran itu turunnya sama mereka. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, Kak. Wa in kunna dan sesungguhnya kami an dirasatihim laghafilin. Dirosah itu belajar loh Bu ya. Benar nggak? Darsa itu kan pelajaran. Ya, darsa itu belajar kan, dirasatihim pelajaran. Laghafilin gagal belajar. Artinya kita nggak bisa bilang ya Allah saya kan nggak belajar, nggak bisa. Allah sudah turunkan Quran supaya kita nggak ngomong di hadapan Allah nanti, ya Allah saya nggak belajar, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau mau sukses hari ini, ya berkorban. Salah satunya adalah korbanin waktunya buat belajar, korbanin akalnya, sebagian akal kita, sebagian otak kita jangan dipakai nyari duit semua, jangan dipakai nyari kesenangan dunia semua, harus dipakai buat nyari ilmu, betul nggak? Ya. Ini pengorbanan ini. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang hari ini sudah punya nomor HP saya. Jangan berhenti belajar. Mentang-mentang apa-apa bisa nanya Indra. Apa-apa nanya Indra itu salah juga. Ya, karena Indra bisa nggak ada. Indra bisa mati. Atau jangan-jangan nanti Indranya jadi terlalu dominan. Nah, seakan-akan jadi Tuhan lain selain Allah. Bahaya loh ini. Ada apa-apa ntar tanya Indra aja. Ada masalah ingat pertama Indra. Harusnya kan ingat pertama Allah ya. Nggak boleh ingat pertama Indra tuh nggak boleh betul-betul. Dan tadi malam pas menjelang Isya atau sholat Isya ada satu jamaah yang saya bilang ibu nggak boleh nanya saya terus begini nggak boleh. Bukannya judes bukan Bu. Kok Ustadz judes ya bukan. Saya harus mengingatkan saya bukan segalanya. Betul nggak? Jangan sampai segalanya jadi apa-apa Indra salah. Padahal pertanyaannya simpel saja. Pertanyaan tadi malam tuh simpel banget. Ustadz, saya udah beli kambing, udah DP, lunasin sekarang apa lunasin nanti? Beneran demi Allah, pertanyaan simpel kayak gitu ya jangan ditanya ke saya. Itu kan bukan pertanyaan berat-berat amat ya. Dan saya nggak sebut namanya ya. Kalau ada orangnya di sini, saya harus tegaskan ini bukan karena saya marah, bukan. Karena saya harus mengingatkan saya bukan segalanya. Allah lah segalanya. Jadi jangan sampai salah pengorbanan nih. Nanti korbanannya buat Indra semua. Ada apa-apa cari Indra, ada apa-apa cari Indra. Salah. Yang diingat pertama itu harusnya Allah. Habis itu minta sama Allah, ya Allah, dapat jawaban dari mana nih kira-kira ya Allah wasilahnya. Jelas jawabannya dari Engkau ya Allah. Tapi wasilahnya dari siapa? Tuh. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen sukses di dunia, mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Jangan mentang-mentang. Ya betul bahaya ntar Tuhannya jadi manusia. Saya nggak mau. Ya kan? Saya harus mengingatkan. Kalau secara nafsu manusia senang banget ya Kang Reza ya. Apa-apa diingat, apa-apa. Tapi salah. Saya juga nggak mau jadi tempat yang salah gitu.
Ya, saya harus mengingatkan dengan tegas. Kalau akhirnya setelah itu, kalau setelah itu ada yang bilang, ah ustadznya nggak asik, terserah dah. Ya, kalau saya sih terserah beneran dah. Dikasih tahu yang benar terus ngatain ustadznya nggak asik, ah terserah sajalah. Nanti kita lihat di hadapan Allah tuh. Nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah apakah sikap saya benar ataukah sifat saya salah. Sikap saya salah. Nanti kita bertanggung jawab sama-sama di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, inna kakadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kita semua harus bekerja keras bersungguh-sungguh menuju Tuhan kita. Tapi jangan sampai salah Tuhan ya. Jangan sampai salah Tuhan. Ya. Apapun yang kita kejar harus Allah. Meskipun sekarang kejar dunia, ke dunianya harus dibawa untuk menghadap Allah. Meskipun hari ini banyak mengejar harta, hartanya dibawa buat mencari bertemu dengan Allah. Jangan sampai salah Tuhan. Inna kakadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya. Udah jelas kita harus berkorban kalau mau mencapai tujuan kita. Kalau nggak bekerja keras, nggak bersungguh-sungguh, nggak dapat. Makanya kata surat Al-Insyirah jelaskan faiza farokta fansob. Kalau sudah selesai satu pekerjaan, kerjakan urusan lain dengan tekun. Nah, berarti orang Islam itu kan rajin-rajin harusnya ya. Orang Islam tuh nggak ada istilah mager ya Bapak Ibu ya. Mager Ustadz, nggak berarti bukan Islam nih. Kalau Tuhan kita Allah faiza farokta fansob. Kadhan famulaki kadihun. Tuh, ya. Jadi itu yang pertama yang harus dikorbankan. Tapi ini saya nggak bahas panjang-panjang karena Bapak Ibu saya yakin sudah paham betul kalau mau bekerja, kalau mau sukses ya harus kerja keras. Tuh. Tapi sekali lagi pesan saya cuma satu, jangan salah Tuhan, jangan salah cita-cita. Kita harus ngejar Allah nomor satu. Innaka ya ayuhal, jadi diganti nanti ya, tapi bukan diganti ayatnya ya. Kita harus jadi ya ayuhan nas innaka dihun ilallah harusnya jadi begitu ya. Tapi ayatnya jangan diganti ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini buat kita aja sendiri. Saya targetnya ada buat siapa? Ilallah, ilallah, ilallah. Ilallah ya bukan illallah. Kalau illa jadi kecuali, kalau ila kepada ya. Itu beda tasdid jadi salah arti tuh. Inna kakadihun ila rabbika. Jangan illa rabbika. Nanti beda arti ya. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa sih yang harus berkorban? Ada satu surat pendek, Kang Reza. Dan mayoritas saya yakin semuanya hafal. Tapi banyak yang tidak tahu artinya. Surat Al-Kautsar. Ibu Zaliyah, mangga Ustaz. Ibu Zaliyah. Surat Al-Kautsar. Surat 108. Ayat 1 sampai 3. Baik Ustaz, Mangga. surah Al-Kautsar, surah ke-103. 108 atau 103? Oh, 108, sorry Iya, Ustaz. 103 kan 3. Al-Asr. Kelihatannya kayak 3. Mm-mm. Saya juga, Artinya, saya juga kalau baca udah harus pakai kacamata. Tapi kalau nggak baca, nggak perlu kacamata. kacamata. Oke. Makasih Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kautsar, surah ke-108, ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. ya, 2, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 3, sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus ya, dari rahmat Allah. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khair Ustaz. ya. Terima kasih Ibu Zalia, Barakallahu Fik. Ayah bunda semua perhatikan. Allah bilang inna a'toinaka al-kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu. Ah, kamunya nunjuk siapa ini? Inna a'toinaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Kamunya siapa ini kira-kira? Kita kan. Dulu ya yang Bebas. nunjuk Rasulullah. Sekarang kita. Ya. Kita sudah dikasih nikmat yang banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Ustadz saya nggak punya duit. Iya, kalau meskipun ibu nggak punya duit, ibu punya mata ini loh bu. Punya mata. Kalau dijual sepasang 1,5 miliar loh ini. Tapi ibu kalau nggak punya duit bu, buat bayaran sekolah, mau nggak jual matanya? 750 ribu, 750 juta sebelah. Ada yang mau jual? Ada yang mau jual matanya sebelah? Nggak ada.
Ada yang mau jual? Tuh, Bu. Berarti kita miskin apa kaya nih, Bu? 1,5 miliar nggak dijual loh, Bu, ini, Bu. Ya. Kalau masih kurang juga, Bu, ada apa lagi itu? Ginjal sebelah 500 juta itu, Bu. Tuh. Berarti kita miskin apa kaya? Ya. Belum lagi ini, Bu, apa oksigen yang kita sudah dapat gratis. Saya dulu pengalaman COVID itu. Satu oksigen itu satu tabung 50.000. Habis dalam waktu 3 jam kalau disedotin terus tuh. Berarti kalau satu hari 24 jam butuh 8 tabung. 8 kali 50.000 berarti 4 juta ya. 4 juta. 4 juta kali 30 hari berapa duit? 8 kali 50.000, 400.000 ya. Maaf, 400.000. 8 kali 50.000, 400.000 sehari. Kali 30 hari 12 juta Bapak Ibu. Kalau kita harus bayar oksigen 12 juta tiap hari, tiap bulan. Cukup nggak gajinya? Subhanallah. Ya, masih bilang nggak punya rezeki, masih bilang nggak punya nikmat. Dan saya malah melarang tuh kalau ada orang-orang yang bilang begini, Ustadz nanti kalau ada rezekinya, saya sedekah ya. Kalau ada rezekinya, emang sekarang nggak ada rezekinya. Hati-hati dengan bahasa ya. Meskipun itu terkesan terkesan tidak salah ya. Tapi kan seperti jadi mengingkari bahwa Allah kasih nikmat. Aku sudah kasih nikmat loh. Nikmat mata bisa melihat itu 1,5 miliar harganya loh. Nikmat ginjal yang sehat 2 pasang, sepasang itu 1 miliar harganya. Tuh. Nikmat oksigen sehari 400.000 minimal Bapak Ibu kita bisa nikmat nih. Ah, ya meskipun kualitas udaranya beda-beda ya. Yang hari ini tinggal di daerah Bantar Gebang mungkin pas agak beda rasanya gitu ya. Ya itu nikmatnya memang gitu ya. Yang tinggal di mana di Tanjung Priuk sana mungkin pas wah banyak debu debu truk ya. Itu beda-beda kualitas. Tapi kan semuanya gratis bener nggak? Tuh. Ya sebentar Pak Jusron Iriawan. Ini saya lagi bahas dulu ya kurban yang terlupakan. Ya. Kita semua sudah dikasih nikmat kata Allah. Meskipun hari ini ada yang belum dikasih nikmat uang, belum dikasih nikmat jabatan, belum dikasih nikmat rumah, tapi kita semua sudah dapat nikmat yang saya yakin Bapak Ibu nggak akan jual meskipun Bapak Ibu butuh mata 1,5 miliar sepasang loh Bu, nggak dijual kan? Padahal kalau cuma butuh buat bayar kontrakan doang 500.000 atau sejuta atau setahun 15 juta, jual sebelah nih Bu, jual sebelah bisa berapa tahun kita kontrak ya? Tapi dijual nggak matanya? Jadi hari ini jangan lagi bilang nggak punya apa-apa Ustadz. Hati-hati Bapak Ibu yang nggak punya yang bilang nggak punya apa-apa ya. Bu Yesi di Cilegon, tolong baca surat 4 ayat eh, 37. Tapi mulainya dari 36 ya. 36 mulainya dari ujungnya aja. Karena ini ayatnya panjang sekali. Ya. Ayat Surat 36 mulai dari ujungnya. Surat 4 ayat 36. surat Ya, 36. ayat 36 tuh Ibu mulainya dari sesungguhnya kalau nggak salah, pas di ujungnya tuh. Sungguh Allah tidak menyukai dari situ. Surat 4 ayat 36. Surat 4 dari ayat 36 ya Ya, Ustaz. dari sungguh ya Bu. 36-nya dari sungguh aja. Biar nggak usah dari awal. Surat 4 ayat 36. Iya, ayat 36. Ibu ke bawah ke ujung ayatnya ada kata-kata sungguh Allah tidak Oh, menyukai. dari Ya, sungguh ya. ya, Syukran Ustaz. afwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke, lanjut Bu, Ayat 37. yaitu ayat 37-nya yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim, barakallahu fiikum. Baik, barakallah. Jazakillah khairan Bu Yesi. Bapak Ibu perhatikan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Ya, siapa itu? Yang pertama disebut orang pelit, orang yang nyuruh orang lain untuk pelit, dan yang ini yang ketiga nih yang saya harus garis bawahi. Orang-orang yang menyembunyikan nikmat dari Allah, rahmat Allah.
Makanya saya nggak pernah bilang saya nggak punya apa-apa. Ini takutnya dianggap menyembunyikan rahmat Allah. Mungkin saya nggak punya uang, iya. Mungkin saya nggak punya jabatan, iya. Tapi kan saya punya mata, saya punya otak, saya punya ilmu, saya punya tangan. Tuh. Apa bisa? Apa iya? Apa pantas kita bilang saya nggak punya apa-apa? Ya Bu, kita kalau kalau ada orang yang hari ini minta tolong, kita langsung bilang nggak punya apa-apa. Identiknya kan ke duit itu ya. Tapi kalaupun kita nggak punya duit, kita kan punya yang lain yang bisa kita tolong ya Bu, yang bisa kita berikan buat membantu orang lain. Makanya kalau kita semua paham bahwa kita sudah dikasih nikmat kata Allah, fasolli, maka sholatlah, buka hubunganlah, jaga hubungan sama Allah, jaga hubungan sama manusia, ya. Fasolli, Tuh, sholat itu kan kata dasarnya soli, soli itu hubungan ya, silaturahmi itu kan hubungan, hubungan kasih sayang. Kita sholat subuh tadi itu membuka hubungan sama Allah. Selesai sholat subuh kita pengajian. Ini membuka hubungan sama manusia sekaligus juga ingat-ingat Allah. Tuh. Nanti selesai kajian mungkin kita duha. Selesai duha ada yang bertebaran di muka bumi. Ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang sekolah. Itu kan hablum minan nas tuh. Betul nggak? Membuka hubungan dengan manusia. Kalau sudah dikasih nikmat, fasolli li robbika. Tapi sholatnya untuk Tuhanmu. Dan Allah buka lagi secara umum nih lirobikanya, jangan sampai salah Tuhan ya, ya. Jangan sampai membuka hubungannya kepada Tuhan yang salah. Karena ada orang hari ini yang bangun tidur dia langsung fasolli lirobika. Yang diingat cuma dunia saja, Pak. Ya karena Tuhannya dunia. Tuh. Dan balik lagi seperti bab nomor satu tadi, kita kan akan sungguh-sungguh mengejar Tuhan kita ya. Tapi jangan sampai salah Tuhan. Lihat ujungannya. Wanhar, fasolli lirobika wanhar, dan berkorbanlah. Bapak Ibu, menjaga hubungan sama Tuhan kita itu perlu pengorbanan apa enggak? Bangun subuh itu perlu pengorbanan apa enggak? Coba. Bangun subuh itu perlu pengorbanan. Apalagi yang hari ini bangun subuhnya bukan mepet-mepet subuh. Yang dia kepengennya tuh datang ke Allah dengan kualitas terbaik. Dia pengen mandi dulu, dandan dulu, pakai baju terbaik dulu. Itu kira-kira bangunnya jam berapa? Mungkin nggak itu bangunnya pas azan? Sebelum. Sebelum azan. Sama kan seperti karyawan hari ini yang datang hari ini ke kantor. Dia mandi dulu pakai parfum terbaik hanya untuk ketemu bosnya bekerja di kantor coba. Nah, masa kita hari ini ketemu Tuhan kita nggak mau berkorban Bapak Ibu. Udah gitu bangun tidur pasti pakai baju tidur lagi ketemu Allahnya. Lah nggak mau korban kah? Fasolli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Saya belum ngomongin kurban kambing, kurban sapi loh ini. Ini baru baru ngorbanin tidur, baru ngorbanin mandi. Mandi pagi-pagi Ustadz, mandi pagi-pagi kan dingin banget Ustadz. Ya, ya korban lah. Betul nggak? Belum lagi sholat zuhur. Perlu pengorbanan nggak Bu? Kalau orang yang kerja itu Bu, jam 12 itu jam-jam apa itu? Apa war makan siang, bener nggak? Kalau kita selesai sholat, biasanya tuh lauk-lauk di warung tuh udah habis tuh. Udah banyak berkurang. Ya kan? Tuh. Itu korban. Ya korban lah sudah. Tuh. Hari ini kita mau dekat sama Allah, tahu ilmunya, mau hidup dengan benar. Ya korban, korbanlah belajar, luangkan waktunya untuk belajar. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Jangan ngandelin. Ah, udah ada Indra, tinggal nanya aja. Gak bisa. Gak bisa. Harus semua kita belajar. Kita semua harus berkorban. Kita semua sudah dikasih nikmat sama Allah. Inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Maka buka hubungan dengan Allah, jalin hubungan dengan Tuhan kita, wanhar dan berkorbanlah. Apalagi yang hari ini mau berkorbannya maksimal baca, mau ngapalin Quran. Bu, nggak bisa ngapalin Quran kalau cuma sekedarnya doang. Saya udah bolak-balik tuh berapa banyak orang ustadz, saya ngapalin satu halaman, hafal satu halaman, besoknya maju ke halaman berikutnya hafal halaman kemarin yang lupa ustadz. Iya kan? Tuh. Dan banyak orang yang ngomong begitu, saya bilang ya itu ibu pengorbanannya itu. Pengorbanannya itu, Bu. Tuh. Hari ini pun ya, mohon maaf ya, bukan menyombongkan diri. Ala auzaki illa Allahi ahada. Ya, tidak ada pujian kecuali hanya untuk Allah saja. Ya. Setelah Allah izinkan ada di rumah Muslim, di Meaningful Ways, di Masjid Asa, hari ini Allah takdirkan saya berdakwah kemana-mana. Kemarin 4 hari Kang Reza, saya nggak pulang. Tuh ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Saya baru pulang hari Senin subuh. Senin jam 3 saya baru pulang ke rumah, setengah 5 udah masuk lagi di rumah Muslim. Dulu kosong.
Dulu kosong, ya, dulu nggak sibuk, merasa aduh kok manfaatnya kurang banyak. Sekarang Allah takdirkan sibuk, ya. Banyak juga yang ngeluh, aduh capek banget ya. Saya bilang, loh, dulu waktu sepi, nggak ada jadwal banyak-banyak, jadwal kosong, pengen punya kesibukan. Sekarang sudah punya kesibukan, kok nggak mau berkorban, malah ngeluh-ngeluh. Itulah yang manusia yang harus disadari hari ini. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, saya yakin dulu teman-teman admin Meaningful Ways pengen punya jamaah yang banyak, betul nggak? Pengen punya grup yang banyak. Sekarang sudah punya grup yang banyak, capek gak kira-kira mereka ini? Capek, ya itulah resikonya. Kul berkorbanlah wanhar. Fasolli, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholat sebagai bukti menjaga hubungan dengan Allah, dengan Tuhan kita, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi Bapak Ibu hari ini yang merasa nggak punya nikmat dari Allah, silakan pulang duluan. Ada nggak kira-kira? Ayo, ayo. Meskipun ibu punya masalah yang banyak, tapi kan punya nikmat yang banyak juga kan? Betul nggak? Ya. Jadi kalau hari ini merasa sudah dapat nikmat yang banyak dari Allah, maka berkorbanlah. Ayo dong korban dong. Korbanin waktunya buat sholat subuh tepat waktu. Korbanin waktunya daripada rebahan aja. Ayo baca Quran, kita apalin Qurannya. Kita pelajari Qurannya. Jangan ngandelin nanya doang. Jangan ngandelin nanya saja. Oke, ini yang kedua yang mau saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Dulu belum nikah, pengen nikah. Setelah nikah jadi istri, ya berkorban dong. Namanya jadi istri kan. Dulu belum punya anak, pengen punya anak. Setelah punya anak, aduh capek banget ya ngurusin anak. Sampai ada yang namanya baby blues. Kenapa seorang ibu kena baby blues coba? Ya karena dia nggak mau berkorban kan. Karena dia masih ngerasa oh enakan bujangan dulu. Kalau kalau ikhlas, ridho sama takdir Allah, mungkin nggak baby blues? Nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau seorang suami paham betul dan dia ikhlas ridho jadi suami, mungkin nggak dia kecewa menerima istrinya? Nggak mungkin. Kenapa hari ini banyak yang menikah lalu bercerai? Karena saya yakin dia tidak ridho dengan takdirnya. Ya. Maka dari itu belajarlah untuk ikhlas dan ridho. Beda hal nih Kang Reza. Ikhlas sama ridho beda nih ya. Ikhlas itu saat kita berbuat harus ikhlas. Ridho itu ridho terhadap balasannya yang nyampe ke kita. Beda tuh. Saya ngajar misalnya di sini. Ngisi kajian 497 orang. Saya ngajarnya ikhlas. Tuh. Ada orang nanya ke saya jawab dengan ikhlas. Lalu tiba-tiba pas ketemu di jalan dia nggak menegur saya. Saya ridho tuh sama dengan sikap dia. Terserah saja. Ya, gitu. Oke. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, Al-Ghazali, salah satu filsuf Islam ya. Ya, nggak usah dibahas mazhabnya apa, apakah Syiah atau tidak, nggak. Saya cuma membahas pemikirannya saja. Ya, pemikirannya saja. Menurut Ghazali, manusia itu al-insanu hayawanun natik. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Ya, hewan yang berpikir. Kok manusia adalah hewan? Loh ya memang. Kan di dalam diri manusia ada sifat-sifat kehewanan. Betul nggak? Ya, nggak? Kita lihat dulu ayatnya ya. Ibu Purdaningsi boleh Bu. Surat 7 ayat 179. Al-A'raf ya Ustaz ya. 176 Bu. Maaf. 176. Ya Ustaz 170. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 176. Ya. Yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Hmm. Jika kamu menghalaunya, di, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya,
ia menjulurkan lidahnya juga, demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, terima Allah. kasih Bu Murdaningsih. Barakallahu fikum. Bapak Ibu, tadi yang dibaca surat 7 ayat 176. Ya. Harusnya manusia ini kalau mau taat sama Quran, hidup dengan ilmu-ilmu Quran, kata Allah akan dimuliakan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Tapi kebanyakan manusia kan mengikuti hawa nafsunya saja ya. Saking mengikuti hawa nafsunya, begitu dinasehatin dia nggak mau denger Bu. Begitu dinasehatin dia ngelel. Udahlah sok pinter ente nggak tahu melulu. Didiemin ngelel juga. Dah nggak usah repot-repot sama urusan orang. Ya nggak? Itu makanya kata Allah fama salahu kama salikalbin. Sama ya kok ayatnya lari kemana-mana saya mohon maaf ya. Ya. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas tuh. Ya. Seperti anjing tuh. Berarti ada nggak sifat anjing di diri kita? Mohon maaf ya, di diri kita ya, termasuk diri saya. Kalau saya dinasehati terus ngomong gini, didiamin, berarti saya nggak apa bedanya dengan anjing. Makanya Allah bilang ceritakanlah kisah-kisah ini agar kamu berpikir. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinna ahlada ilal ardi wattaba'a hawa. Fafasalahu kama salil qalb. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Orang-orang yang dinasehati nggak mau denger. Orang-orang yang didiemin juga malah ngeledekin. Tuh. Ibu-ibu yang bapak-bapak hari ini yang punya masalah dan tahu orang-orang kayak gitu jangan langsung nunjuk. Oh, pantesan dia kayak anjing. Jangan gitu ya Bu ya. Jangan-jangan ya. Tetap buat kita aja. Saya takutnya gitu tuh. Ntar ada yang WA lagi Ustadz berarti Fulan kayak anjing dong Ustadz. Jangan Bu ya. Karena kita belajar untuk diri sendiri bukan untuk menghukumi orang ya. Tuh. Sekali lagi kan, semua pelajaran kita untuk mensucikan kita, menyadarkan diri kita, bukan untuk memvanismen orang, jangan. Kalau ke orang lain tetap kita harus berbaik-baik, berprasangka baik ya. Mudah-mudahan hari ini belum baik, besok bisa tobat. Bisa jadi besok lebih baik dia daripada kita. Gitu ya. Tuh. Di surat 7 ayat 176 kita dicontohkan kata Allah seperti anjing yang dinasehati, ditegur, dia menggonggong, dia menjulurkan lidahnya, didiemin, dia menjulurkan lidahnya juga. Dan saya pernah itu berada di posisi itu. Begitu saya tobat riba, lalu nggak punya apa-apa, oh diledekin tuh kan, diledekin sama mereka, dilewein tuh, oh, sok-sokan sih berhenti kerja, miskin kan lu sekarang lu, itu saya pernah tuh digituin tuh. Tuh. Begitu saya nasehatin, udah dah, jangan sok nasehatin orang, hidup lu aja belum beres. Tuh pernah juga saya begitu, Bu. Pernah juga digituin. Ini kan seperti seperti anjing yang kalau kita tegur dia menjulurkan lidahnya, kalau kita berlalu begitu aja dia juga menjulurkan lidahnya. Berarti kesimpulannya harus ada nggak yang harus disembelih di diri kita, Bu? Ada ya. Salah satunya apa? Sifat anjing yang ada di diri kita. Yang kalau kalau dikasih tahu nggak mau denger, ya Bu. Itu sifat-sifat anjing yang harus kita sembelih tuh. Makanya bukan cuma berkorban sapi dan kambing saja. Berkorban sapi dan kambing di Idul Adha itu cuma kiasan. Selain satu sebagai bukti syukur bahwa kita sudah dikasih nikmat. Yang kedua sebagai bukti keseriusan kita mengejar Tuhan kita. Yang ketiga sembelih tuh sifat kehewanan kita. Betul nggak? Ya, sembelih sifat kehewanan kita yang ada di surat 7 ayat 176 yaitu surat seperti anjing. Oke. Yang berikutnya apa sifat hewan kita? Bu Umi Sofia di Bali. Baca ayat 179-nya, Bu. Tadi 176 sekarang 179. Makasih Ustadz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 179 ya Ustadz. Ya, betul. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, nah, Terima kasih, Pak Ustadz. terima kasih banyak Bu. Ini sudah ada komentar-komentar yang menarik tuh. Ustadz, judulnya kurban yang terlupakan. Jangan terlalu jauh dong, mau intinya Ustadz. Nah, ini yang mau instan-instan aja ini. Jangan terlalu jauh Bu, yang terlalu jauh prasangka Ibu, bukan saya. Saya menjelaskan ilmunya secara detail ya. Tuh. Mau diterima alhamdulillah, tidak diterima ya nggak apa-apa ya. Nah, santai aja kalau saya, ya Bu ya. Nah, saya saja nggak pernah ngatur guru saya waktu dia menjelaskan ke saya terima, ya guru, siap, terima kasih. Rendahkan dirinya, jangan seperti apa tadi ayat 176 dikasih tahu malah ngelel. Ya nggak? Mohon maaf ya, saya to the point ngeresponnya karena ada di chat di sini. Nah. Lihat, kata Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi fahum qulubun la yaqiluna biha. Ya, Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan manusia-manusia dan jin. Kenapa? Karena kebanyakan mereka, mayoritas dari mereka punya hati, tapi hatinya nggak pernah dipakai. Punya pendengaran, punya penglihatan, nggak pernah dipakai. Dan mereka seperti binatang ternak balhum adol. Tapi mereka lebih sesat lagi. Apa sih ciri-ciri binatang ternak, Bu? Kok kita bisa dipersamakan dengan binatang ternak? Beda seperti anjing tadi ya. Kalau anjing itu dinasehati nggak mau denger. Ya, perumpamaan seperti anjing tuh orang yang dinasehati dikasih tahu tapi ngelel, nggak mau denger, malah malah ngeledekin. Tapi kalau binatang ternak apa Bu kira-kira Bu? Binatang ternak apa? Binatang ternak itu kan kerjanya cuma tiga, makan, tidur, kawin, betul nggak? Ada nggak hari ini orang pikirannya cuma itu doang, cari makan, pulang tidur, kawin. Otaknya dipakai cuma tiga itu doang, cari duit, cari tempat tidur nyaman, sama kawin, betul nggak? Ada nggak? Tuh. Kan kalau binatang ternak itu ya. Binatang ternak tuh nggak pernah mikir, Bu. Oh, pokoknya yang dipikirin cuma nyari makan aja. Ya. Orang manusia hari ini yang dikasih ujian A, B, C, D nggak pernah mikir. Yang penting dia mencari duit aja. Bahkan dia merasa bisa membayar segala sesuatunya dengan duitnya. Punya masalah, bayar pakai duit. Punya masalah, bayar pakai duit. Saya lanjutin dulu ayatnya. Pak Sahnu tolong baca surat surat 5 ayat 36. Ustaz. Surat 5 ayat 36 ya. Surat Al-Maidah ayat 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir seandainya mereka memiliki segala apa yang di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Ya. Terima kasih Pak Sahnu. Ini ciri-ciri manusia. Manusia itu kalau dia punya harta, dia merasa semuanya bisa ditebus dengan hartanya. Bahkan sampai azab neraka aja dia bisa tebus pakai pakai duit ya, Bu. Pakai harta, ya. Nah, itulah pikiran manusia hari ini secara umum. Makanya Allah bilang di surat 7 ayat 179, seperti binatang ternak. Pikirannya cuma tiga, cari duit, tidur, istirahat nyaman-nyaman. Yang ketiga, kawin. Ya, hati-hati ya, jangan seperti itu. Itulah itulah sifat-sifat kehewanan yang harus kita potong dari diri kita. Buang itu semua. Jangan cuma mikirin cari duit aja. Dan saya ketemu Kang Reza. Begitu saya ngomongin apa, langsung korelasinya duit. Tapi kan duitnya nggak ada Ustadz lah. Duit lagi, duit lagi. Bapak Ibu saya juga belum punya duit, beneran. Saya juga belum sebanyak itu duitnya belum. Ya belum. Ini tanggal 1 Juni. Kan anak-anak udah ujian ya, kenaikan kelas ya. Kan biasanya harus lunas bayaran sampai Juni kan. Nah Juni belum bayaran saya santai aja Allah Maha Kaya. Tidak ada masalah. Masih ada berapa hari ini baru hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad masih ada 5 hari. Ujiannya Senin. Kenapa harus takut dari sekarang? Santai saja. Jangan mikirannya apa-apa duit duit itu sama. Ya, kan? Ya kan? Ya memang ada bulan-bulan tertentu yang kita memang harus kerja keras lebih keras ya Bu ya. Ya, terutama tuh bulan Mei itu biasanya Mei. Kenapa? Karena bayaran sukanya double-double. November double-double tuh kan. Bayar Desember dibayar November. Ya itu memang resiko hidup ya. Maka dari itu jangan dipakai buat mikirin cari duit doang. Jangan makanya kita seperti binatang ternak. Jangan mau dipersamakan seperti binatang ternak. Kita harus berbeda.
kita ini bisa berpikir, tapi mikirnya jangan nyari duit, doang nyari dunia saja. Ya, jadi Bapak Ibu yang ketiga yang harus dikorbankan kalau tadi yang pertama dan kedua berkorban dalam posisi positif ya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran untuk mengejar kesuksesan dan sebagai bukti syukur karena kita sudah dikasih nikmat. Yang ketiga ini yang namanya dikorbankan itu dibuang, Bu, dibunuh, di disembelih. Apa sikap-sikap, sifat-sifat kehewanan kita? Satu, sifat seperti anjing yang nggak mau dinasehatin. Dua, sifat seperti binatang, ternak yang rakus, maunya makan, tidur, kawin. Makan, tidur, kawin. Cuma itu aja yang dipikirin. Tuh. Pikirin dong negara ini bagaimana. Pikirin dong Islam ini bagaimana. Pikirin dong apakah transaksi muamalah kita sudah benar, sudah sah. Pikirin dong. Apalagi kira-kira. Ada nggak orang-orang miskin di sekitar kita yang hari ini jangan-jangan nggak bisa makan. Tuh. Ya, jangan cuma mikirin nyari duit, pulang nyari duit pengennya tidur, ya, habis itu pengen kawin. Udah tiga aja. Seperti binatang ternak. Makanya ada satu lagi tadi yang raise hand satu lagi siapa ya? Saya ada satu ayat lagi insya Allah, ya Bu. Surat 2 ayat 54. Tadi siapa? Bu Wiwit di Kota Jambi. Mangga silakan. Surat 2 ayat 54. 2:54. Terima kasih Ustadz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang." Ya. Kasih. Terima kasih Bu Wiwit di Kota Jambi. Sabar ya Bu. Yang terakhir dibaca itu surat 2 ayat 54. Surat Al-Baqarah ayat 54. Kata Nabi Musa coba, ada kata-kata yang sangat-sangat bertentangan ya. Dan bunuhlah dirimu. Dirimu terus Oke, ya. Ya. Oke. Jadi bunuhlah dirimu. bunuhlah dirimu. Nah, apa sih yang harus dibunuh? Bukan bunuh diri secara fisik, Bapak Ibu ya. Bunuh diri kita yang nggak sabaran tadi, bunuh diri kita yang pengennya instan tadi, bunuh diri kita yang merasa sibuk dengan ibadah yang lain. Semua juga sibuk sama. Saya punya hafalan Quran yang harus saya jaga, minimal 3 juz sehari, iya. Tapi ngisi kajian sehari bisa 5 kali. Alhamdulillah la kulli hal. Tuh. Tapi gimana itu bisa dijaga semua? Ya berkorban lah. Begitu capek, begitu selesai ngisi kajian, harusnya istirahat, berkorban. Istirahatnya sambil murojaah. Betul nggak? Ya kan? Ya, nggak bisa istirahat full. Saya kalau mau istirahat full ya tidur sudah. Capek total, ngantuk sama sekali, nggak bisa murojaah ya tidur. Karena kalau sudah ngantuk Kang Reza, itu murojaah nggak bakalan bener. Ya kan? Nggak akan bener. Tuh. Ya. Terakhir tuh surat 2 ayat 54. Saya bunuh diri saya yang masa lalu. Diri saya yang masa lalu sombong, Bu. Merasa segalanya bisa saya bayar pakai uang. Dulu saya kan eksekutif, direktur, punya gaji besar, mobil banyak. Dulu saya banyak duitnya dan sombong sekali. Saya pernah di Jatinegara itu, Bu. Bawa Mercy E200 kompresor. Mobil Panther depan saya jalannya lambat banget. Saya dorong, Bu, pakai mobil saya tempelin, tek, saya dorong. Rrrr, aja. Begitu keluar saya bilang, nih saya ganti mobilmu. Tuh, kata orang yang punya mobil Panther, nggak usah Pak, nggak usah Pak, nggak usah Pak. Coba. Tuh, saya bunuh diri saya yang masa lalu tuh Bu, dengan diri saya yang sekarang. Saya tumbuhkan diri saya yang sekarang. Makanya teman-teman saya yang dulu pernah kenal saya di zaman dahulu, zaman SMA, zaman saya kuliah, zaman saya kerja, itu melihat saya sekarang beda. Dia selalu ngomong, "Ra, lu sekarang sama dulu beda banget." Iya, iya, karena dulu Indra yang dulu saya bunuh, Bu. Saya tumbuhkan indera yang baru dengan ilmu yang baru, yaitu ilmu Quran. Makanya saya pernah marah sama orang yang di dalam grup apa-apa nge-share nge-share apa gambar-gambar perempuan yang tidak senonoh ya. Saya bilang sama bapak itu tolong ya yang begini-gini jangan di-share. Kenapa sih? Kan kita mau asik-asikan. Saya tahu masa lalu saya.
Dan saya dulu kalau diungkit-ungkit ke arah situ saya nggak kuat, Bu. Mendingan saya bunuh masa lalu saya yang itu dan saya nggak mau masuk lagi ke area situ. Gitu. Ya. Jadi inilah salah satu yang harus disembelih, dipotong, dikurbankan. Saya korbankan kehidupan saya masa lalu, saya hidup dengan gaya yang baru sekarang. Makanya hidup saya sekarang sama masa lalu ini beda 360 derajat. Bukan 180 ya. 180 derajat ya. Kalau 360 balik lagi ya. 180 derajat beda. Mungkin di sini ada teman saya. Ada nggak nih Andriani Ridar. Ridar Budi Andriani. Dah hadir nggak dia? Tuh. Ya. Dia teman SMA saya yang hari ini ada di grup Rumah Muslim, ada di grup Meaningful Ways. Dia bilang, Dra, Masya Allah ya Dra, lu di Masya Allahin sekarang mah. Padahal lu gue tahu dulunya lu PA bener. Itu dia ngomongnya gitu Kang Reza. Si ya Andri itu sampai hari ini masih ngomong, gue tahu lu dulunya PA bener, sekarang di Masya Allahin. Saya buka aja nih Bu. Kenapa? Karena saya bunuh diri saya yang dulu, saya tumbuhkan diri saya yang sekarang. Ini yang harus kita korbanin Bu, potong leher kita masa lalu. Ya, yang dulu masih nggak bisa dikasih tahu, yang dulu mau keras kepala, yang dulu nggak ada ilmunya, yang dulu nggak sabaran, potong. Sekarang nurut saja. Kenapa? Karena minta itu pintu awalnya adalah sabar, betul nggak? Bu Safera tolong baca Bu, surat 2 ayat 45 Bu. Surat 2 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 45. Mm-mm. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan Nah, sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang kusuk. Allahumma warhamna bil Quran. terima Barakallahu kasih banyak Bu Safera. Barakallahu fiik. Kata Allah wasta'inu bis sabri was shalah. Wasta'inunya ini umum ya Bapak Ibu ya. Allah nggak khususkan minta tolong ke Allah doang loh, karena nama Allahnya nggak disebutkan. Wasta'inu dan mintalah kamu semua. Kenapa ada wawu dan alif di situ? Karena jama. Wasta'inu jama. Dan mintalah kalian semua. Bis sobri dengan sabar. Jadi minta ke Allah sabar, minta tolong ke Kang Reza sabar, minta tolong ke Bu Safera sabar. Betul nggak? Pintu awalnya nomor satu kan sabar. Baru setelah itu sholat. Bahkan pada saat nggak bisa sabar, sholat aja nggak bisa. Benar nggak? Coba kalau lagi kebelet, ibu sholat. Bisa nggak? Ya, begitu ibu kebelet mau pipis gitu ya, tiba-tiba mau sholat dulu deh, tiba-tiba imamnya sabbihisma rabbikal a'la, ibu makin begini-begini, bener nggak? Aduh, lama banget, nggak bisa Bu, sholat nggak akan husu kalau nggak bisa sabar. Wasta'inu, dan ini umum ya, mintanya umum kepada siapapun, bukan hanya kepada Allah. Tuh. Karena Allah bilangnya di sini jamaknya umum, ya. Wasta'inu bisobri. Mintalah dengan sabar. Sabar itu syarat untuk minta. Coba aja. Bu Safera lagi nyapu. Bu Zalia datang. Bu Safera pinjem mangkok ya. Oh iya Bu, sebentar saya lagi nyapu. Sekarang aja. Jangan nunggu nyapunya selesai. Kesel nggak kira-kira Bu Saferanya? Ya kan? Coba, coba aja dah. Gitu. Ya. Wasta'inu bisobri wassalah. Kalau kita punya alasan, semua orang lain juga punya alasan. Ya Bu, aduh mohon maaf Bu, saya buru-buru. Iya Bu Safera juga kan lagi ada urusan, ya kan? Kalau Ibu mau minta tolong, berkorbanlah. Ada yang harus dikorbanin ya. Tuh. Jadi tiga ya Bu yang ingin saya sampaikan, korban yang terlupakan. Satu, kalau mau sukses ya berkorban, kerja keras. Dua, kalau merasa hari ini sudah dikasih nikmat yang banyak dari Allah, maka berkorban. Fasoli lirabbika wanhar, berkorbanlah. Kalau ibu nggak mau berkorban, inna syani aka wal abtar. Kalau nggak mau berkorban, nggak suka dengan ini, dengan pengorbanan, dengan menjaga hubungan, dialah yang terputus, kata Allah. Ya, yang ketiga, berkorbanlah diri kita sendiri. Apa yang dikorbanin? Bunuh diri kita sendiri. Apa yang dibunuh? Sikap kehewanan kita. Ada sikap seperti anjing yang nggak mau dikasih tahu, atau sikap rakus seperti binatang ternak yang maunya makan, 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 habis itu tidur dan kawin. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu tiga hal dari yang harus kita ingat. Jadi korban sapi, korban kambing itu ada tiga hikmah yang harus kita dapat. Ya, hikmah pertama adalah mengorbankan yang kita cintai. Ya. Kalau mau sukses, korbankan yang kita sukai. Tuh. Kalau sudah dapat nikmat, korbankan yang kita sukai. Yang ketiga, korbankan diri-diri kita yang buruk-buruk, ya, yang seperti binatang ternak tadi yang kita potong ya supaya jadi hamba Allah yang lebih baik lagi di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan masih ada waktu untuk tanya jawab.
Baik Ustadz, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Syukran, jazakallah khair. Materi pagi hari ini luar biasa banget nih, beberapa poin membuat tersadarkan, tertampar-tampar bahkan. Nuhun pisan Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, seperti biasa yuk, bagi yang ingin ada ditanyakan boleh resen. Ini yang udah kita lower hand dulu semua ya. Oke, silakan dibuka tanya jawab, masih ada waktu nih. Satu aja kayaknya ya, karena udah mau jam 7 juga nih. Oke, ini ada Mbak Yanita Febrianti. Silahkan Mbak Anita, langsung. Apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, ini mah Tanya green.id nih. Ustadz, bagaimana cara kita istiqomah mensiarkan kebaikan Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anita Febrianti, bagaimana caranya kita mensiarkan kebaikan, istiqomah menyiarkan kebaikan? Bu, supaya ibu bisa istiqomah menyiarkan kebaikan, ibu harus istiqomah. Aneh ya. Gini ya, saya cerita sedikit ya. Yang punya tambang tambang diamond, diamond ya. Diamond itu apa sih? Batu permata ya. Kalau diamond itu, kalau emas itu barang berharga yang Allah tetapkan. Di Quran, emas itu Allah tetapkan bahwa emas adalah barang berharga. Kalau diamond, permata itu adalah manusia yang menceritakan, bolak-balik diceritain, akhirnya dianggap barang berharga. Siapa yang punya tambang permata pertama? Itu orang orang Israel, ya Rothschild itu yang pertama tuh dia punya tambang di Afrika, ya. Lalu dia ceritakanlah kemana-mana bahwa permata itu barang berharga, ya. Itu perhiasan berharga. Padahal ibu kalau beli diamond bu ya, beli sekarang nanti dijual lagi 10 tahun lagi, harganya naik apa dipotong bu? Yang pernah beli diamond, beli cincin diamond, dinaik apa dipotong? Ayo. Kalau emas kan dibeli sekarang, jual 10 tahun lagi, dijual dengan harga 10 tahun lagi ya, betul nggak? Tapi kalau beli diamond, beli sekarang, dijual 10 tahun lagi, dia minta kwitansi zaman dulunya, betul nggak? Lalu begitu dijual lagi, dipotong tuh 10% apa 20%, betul nggak? Berarti harga diamond, Pak, kalau kita beli, jadi investasi apa enggak, Bu? Nggak jadi investasi kan? Tapi kalau emas, jadi investasi. Kenapa? Karena yang dibeli sekarang, dijual lagi 10 tahun, harganya naik. Coba perhatikan. Apa yang dilakukan sama pemilik tambang permata dulu itu, tambang diamond. Dia berulang kali menceritakan kepada dunia bahwa ini barang berharga, ini barang berharga, ini barang berharga. Satu prinsipnya, Bu. Berita bohong yang diceritakan terus-menerus akan dipercayai menjadi kebenaran. Betul nggak? Berita bohong yang diceritakan terus-menerus akan jadi kebenaran. Makanya diamond hari ini kan jadi kebenaran ya. Padahal diamond kan bukan bukan buat investasi. Diamond tuh sama kayak mobil. Bapak Ibu beli 5 tahun lagi turun harganya. Tuh. Nanti pas udah dijual dipotong, mau beli lagi pakai harga baru. Betul nggak? Ya kan? Tuh, itu diamond. Nah, jadi kesimpulannya apa, Bu? Berita bohong yang disiarkan secara terus-menerus, maka dia akan jadi kebenaran. Nah, sekarang kebenaran yang disiarkan cuma sesekali doang, ya orang lama-lama lupa. Betul nggak? Jadi bagaimana ibu bisa istiqomah menyampaikan kebaikan? Ya memang ibunya harus sebelum istiqomah harus memaksakan diri istiqomah dulu. Ya kan? Karena ada satu prinsip Bu, kalau satu kebohongan diceritakan berulang-ulang akan jadi kebenaran. Tuh. Tapi kalau ibu hari ini menyampaikan kebaikan cuma sesekali doang, ya orang lupa, orang lupa. Nah, itu prinsip pertama yang ibu harus tahu. Oh iya, ya mau nggak mau saya harus apa? Harus terus-terusan nih. Ya, yang kedua, Bu, ingat Bu ya, tuh yang harus diingat supaya kita istiqomah apa? Tugas kita itu cuma menyampaikan, bukan mengubah orang. Ada di surat 3 ayat 20. Ya. Surat 3 ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Di surat 3 ayat 20 kata Allah, kalau kamu menyampaikan sesuatu, bisa jadi ada orang yang membantah. Kalau mereka membantah, cuma bilang, ya saya berserah diri kepada Allah saja. Kalau mereka menerima, oh kamu dapat petunjuk dari Allah.
Oh, kalau kamu menolak bahkan membantah, tugas saya cuma nyampein aja. Itu Bu. Itulah yang bikin saya terpaksa istiqomah. Kenapa? Oh, saya cuma corong ternyata. Pahami itu. Saya nggak ada tugas mengubah 478 orang, nggak ada. Tugas saya adalah menyampaikan. Siapa yang bertugas mengubah? Diri sendiri. Ya, setelah dapat ilmunya, silahkan kalau mau berubah. Alhamdulillah, kalau mau berubah berarti dapat hidayah dari Allah. Kalau nggak mau berubah, saya nggak akan marah. Kenapa? Karena bukan urusan saya. Urusan saya cuma menyampaikan. Itulah yang bikin saya istiqomah tuh. Ya meskipun saya mengomentari terkesan misalnya Ibu, terkesan agak sensi dan lain-lain. Itu karena perintah Allah. Kan Quran itu surat 2 ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira. Manusia itu Allah turunkan dengan dua fungsinya, basyira wa nazira. Kadang ngasih kabar gembira, kadang kadang ngasih peringatan. Ya, itu. Jadi nggak bisa ngomong enak terus kan. Kadang-kadang ada nyelekitnya juga. Kalau jadi orang tua coba, jadi orang tua ke anak, apakah ngasih hadiah terus, Bu? Enggak kan, kadang-kadang ngasih hukuman kan. Meskipun hukumannya bukan hukuman yang macam-macam gitu. Ya, itu surat 2 ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nazira. Kadang-kadang jadi pemberi berita gembira, kadang-kadang pemberi peringatan. Tuh. Ya. Jadi Bu Anita, kalau Ibu mau istiqomah, yang kedua Ibu harus pahami adalah tugas kita cuma menyampaikan. Diterima alhamdulillah, dia dapat petunjuk Allah. Nggak diterima, tugas kita cuma nyampein. Makanya Allah kuatkan lagi di surat 6 ayat 33. Diingatkan lagi di surat 6 ayat 33. Kata Allah, qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzina innak innak astagfirullahaladzim. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahu la yukadzibunaka walakinna zalimina bi ayatillahi yazhadun. Allah tahu betul kalau ibu dibantah maka pembantahan mereka akan menyakiti hati ibu. Tapi Allah bilang apa? Jangan sedih, kata Allah. Karena sesungguhnya dia bukan menyerang ibu, bukan membantah ibu, tapi membantah ayat-ayat Allah. Tuh. Ya Bu ya, itulah yang bikin saya jadi semangat. Bodoh amat kalau saya makan. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya nggak apa-apa, bukan tugas saya. Saya sedih, nggak perlu sedih karena dia nggak membantah saya. Dia membantah siapa? Dia membantah Allah. Sudah. Kenapa saya harus baper? Ilustrasinya begini. Kang Reza punya motor. Ya, punya motor Honda Beat misalnya, Honda bebek. Lalu diganti bannya jadi ban yang gede-gede gitu, Bang. Jadi nggak enak dilihat, ya kan? Kira-kira kalau Kang Reja punya motornya sendiri, dia ganti bannya jadi ban kayak gitu dan nggak enak dilihat. Saya terganggu nggak hati saya kira-kira harusnya? Ya enggak lah ya, mau ngapain loh, bukan punya saya. Coba, ya dong, ya kan? Tuh, ya, ya. Tugas saya cuma menyampaikan. Kalau mereka menerima, ya biar alhamdulillah. Kenapa? Karena dia dapat izin, dapat hidayah dari Allah. Kalau dia nggak menerima, ya kenapa saya harus baper? Orang yang dibantah bukan saya kok. Yang dibantah bukan saya. Yang dibantah bukan omongan saya. Yang dibantah tuh ayat Allah. Gitu ya Bu. Jadi Bu Anita ada 3 ya. Ya. Satu, Ibu memang harus terus-terusan menyampaikan untuk mengcounter berita bohong yang disampaikan berulang-ulang menjadi kebenaran. Kita harus menyampaikan berita kebenaran terus-menerus supaya tetap jadi kebenaran. Yang kedua, ibu harus yakinkan bahwa tugas ibu cuma nyampein. Kalau cuma nyampein, ibu nggak akan terpengaruh dengan respon mereka. Mereka nerima, alhamdulillah. Mereka nggak nerima, bukan urusan kita. Yang ketiga, nggak usah baper. Kenapa? Karena bukan kita yang diserang, tapi yang diserang adalah Allah. Mudah-mudahan ibu bisa terima itu dan bisa memaksakan diri untuk terus istiqomah. Dan oh ya, kalau mau ditambah yang terakhir, ya istiqomah itu pintunya cuma satu, paksa diri, memaksa diri. Nggak ada lagi yang nggak. Bangun tidur, bangun subuh aja harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa kan nggak bisa, betul lah. Ya, gitu ya, Bu Anita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Masya Allah, siap Ustadz. Menjawab sekali nih, jelas. Bahkan saya pun ngambil beberapa poin. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ini waktu sudah hampir jam 7 Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf ya untuk hari ini kesempatan bertanya kita satu aja dulu cukup. Nah bagi Bapak Ibu yang
mendapatkan manfaat pada kajian kita pagi hari ini atau setiap harinya di Meaningful Ways dan ingin terus support, mangga ya langsung aja support ke rekening biasa tuh yang ada di Gold Group gitu ya. Bagi yang belum tergabung dengan channel WhatsApp Meaningful Ways, segera tergabung karena rekaman-rekamannya ada di sana gitu ya. Silahkan bergabung di channel WhatsApp. Jadi selain ada grup peserta, ada juga channel WhatsApp Meaningful Ways. Nah, nanti kalau pengen yang ketinggalan nih rekamannya bisa didapatkan di channel WhatsApp-nya. Mungkin nanti kakak admin juga nge-share tuh di grup-grup yang ada Bapak Ibu sekalian ya. Bagi yang belum tergabung silahkan bergabung dengan grupnya. Bagi yang, oh satu lagi, bagi yang ingin mendapatkan materi terkait fikih muamalah nih, rangkuman ada e-course-nya dari Ustadz Indra, boleh nanti hubungi Kak Hadijah aja ya. Ini keren banget sih, ada 3 sesi. Nanti detailnya seperti apa. Nah ini ada di Kak Hadijah lengkapnya ya. Boleh itu online course nih buat panduan kita memperbaiki muamalah kita kali ya. Bisa jadi saat ini masih banyak yang salah lah gitu dalam rangka bermuamalah. Gitu Ustadz, mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kita pagi hari ini, mangga Ustadz. Baik, Bapak Ibu, hidup itu memang pengorbanan. Di mana-mana kalau mau sampai tujuan harus ada yang dikorbankan. Untuk sukses kita harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Untuk selamat kita harus mengorbankan tenaga, waktu, pikiran. Dan jangan lupa selain mengorbankan hal-hal yang baik untuk kebaikan kita juga harus mengorbankan sifat-sifat buruk kita tinggalkan, kita potong, kita bunuh demi menuju kesuksesan juga. Ya. Orang mau sukses, bunuh rasa malasnya. Orang mau hebat, bunuh rasa sombongnya. Orang mau dimuliakan, bunuh rasa berjasanya. Tuh, ya. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus disembelih di diri kita, terutama sifat-sifat kehewanan. Sifat nggak mau dikasih tahu, yaitu seperti anjing, dan sifat yang rakus maunya makan, tidur, dan kawin saja, yaitu seperti binatang ternak. Dan sifat-sifat itu ada di diri kita, termasuk saya. Ya, termasuk saya. Maka dari itu saya pun berjuang terus untuk membunuh sifat-sifat itu, memotong sifat-sifat tersebut. Dengan istilah saya bunuh diri saya yang masa lalu, saya tumbuhkan diri saya yang sekarang dengan ilmu-ilmunya Allah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak sudah membersamai kita pagi hari ini. Jangan bosen, jangan kapok Ustaz ya. Kita insya Allah belajar untuk bersabar mendapatkan ilmu semuanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan bagi yang mendapatkan manfaat seperti saya bilang silahkan disiarkan, diajak orang-orang terdekatnya, terkasihnya untuk mengikuti rangkaian kegiatan Meaningful Ways ya. Insya Allah setiap pagi kita mengajakkan webinar-webinar seperti ini free gitu ya, halal untuk disiarkan, halal untuk semua orang, mangga diajak. Dan besok insya Allah kita ada ketemu lagi dengan pemateri yang lain, dengan guru kita yang lain. Dan termasuk di pekan ini ada kelas eksklusif nih. Kemarin ada yang nungguin Dokter Yanti nih pengen ngebahas secara komprehensif. Nah, insya Allah selama 2 hari Dokter Yanti akan membahas tentang herbs for health, herbal untuk kesehatan. Ini kemarin ibu-ibu banyak banget yang nanyain beliau kapan ada kelas eksklusifnya. Pekan ini ya, dicatat jadwalnya. Dan yang paling penting dari semuanya Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati saya selalu mengingatkan, yuk kita sama-sama doain teman-teman di Meaningful Ways nih, baik yang di depan layar ataupun yang di belakang layar, kakak-kakak admin, kakak-kakak operator gitu ya, yang senantiasa istiqomah tiap pagi gitu ya. Kita meeting dulu nih sebelum kita buka ruangan Zoom, kita doa dulu bareng. Pengen banget bisa membawa kebermanfaatan buat banyak orang. Dan tentu saja doain juga para guru-guru kita, trainer, coach, para ustadz gitu ya yang membersamai Meaningful Ways. Dan khusus pagi hari ini yuk kita langitkan doa-doa terbaik kita buat Ustadz Indra dan keluarga ya. Mudah-mudahan Allah berkahi terus keluarganya, Allah jagain dengan penjagaan terbaiknya gitu ya. Dan ilmu yang ditebarkan ini semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat. Ustadz sekali lagi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apapun yang Ustadz sampaikan saat ini gitu ya. Dan terakhir kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas, selamat berkurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaik buat Ustaz Indra. Amin amin ya Allah, atur nuhun, mudah-mudahan saleh, amin. Makasih banyak.
Amin. Bunda-bunda makan ilallah Muhammad Rasulullah dengan Sampai Bunda ketemu di Allah bengkel. Barzakh Matur sesuai nuhun. dengan Rasulullah